hacks dalam utang itu juga ada. Nah, gitu gimana ya. tuh? Hacks dalam utang tuh justru malah Pak juga sebetulnya sih gampang susah juga kita terapin. Sebetulnya gampang, tapi kadang kita mau terapkan kepikiran ntar kalau gua lunasin kayak gini ntar buat apa ya, buat ya gimana lu mau nerapin hacksnya atau enggak gitu. Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat ya. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini dan juga ada financial expertnya CNBC Indonesia Aulia Akbar. Halo. Dalam Talk with Expert. Expert mau bawa apa nih expert hari ini? Apa saja lah. Apa saja lah. Apa saja. Sobat Cuan pernah tahu nggak sih kita suka kayak lo kalau misalnya scroll media sosial kan suka ada kayak satu akun medsos yang suka kasih tips-tips hacks gitu kan. Misalnya kayak lo buka snack supaya biar bisa ditutup lagi tuh hacksnya apa. Terus kayak misalnya lo lebih baik bikin es batu kayak gini-gini tuh hacksnya apa. Nah money itu juga ternyata ada money hacksnya ya. Nah money hacks ini menurut gue bisa lo pelajarin dari semua orang. Karena masing-masing orang itu punya cara sendiri-sendiri untuk bisa mengatasi permasalahan keuangannya ya. Kalau lo ngelihatnya side view lo kalau tentang money hacks nih kayak gimana nih Mas? Sebetulnya sih money hacks tuh ya apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mensimplify hidup kita yang terutama yang berkaitan dengan uang gitu. Baik itu mungkin terkait dengan saving, expense atau apapun itu, tapi yang memang berkaitan dengan uang gitu. Misalnya kita biasanya kita banyak ngabisin uang buat kehidupan sehari, buat gitu apa ya? Sih gitu, buat transport kayak gitu. Pasti akan ada hacksnya, akan ada jalan pintasnya gitu. Bagaimana cara kita ngirit di situ, dan selalu memang akan ada solusinya di situ. Ngerti gue, kalau misalnya lo borosnya di kendaraan karena lo misalnya setiap hari tektok dari rumah ke kantor pakai mobil, hacksnya coba deh lo pakai transportasi umum Ya, gitu begitu. ya. Cuman ya balik lagi kita harus compare juga apakah worth it gitu dengan Bener, transportasi umum gitu ya, dengan waktunya, atau dengan misalnya capeknya gitu. nebeng temen lo ya. Nah. Itu hacks kan. Nebeng temen yang sejalan ya kan. Supaya nggak ditagih juga duit keluar ya kan, bensin ya. Paling traktir es teh lah temennya ya. Nah kalau lo berarti kan ini berarti kita bicara mengenai gimana cara kita mensimplify. Nah dari semua aspek keuangan kan ada tadi lo bilang ada saving, terus ada mungkin consumption gitu ya. Ada utang mungkin ada utang juga. Mana yang paling pertama paling mudah dicari hacksnya? Sebetulnya paling mudah dicari hacksnya adalah ini ya, masalah consumption sebetulnya. Konsumsi. Okay. Di situ kadang-kadang kan kita sering bilang over budget gitu untuk A, B, C, D, F, G gitu. Sebetulnya paling gampang di situ. Lu review aja gitu ya, punya pengeluaran apa aja di situ dan mana yang over budget dan kira-kira dicari alternatifnya gitu. Cuma memang ini butuh waktu ya, mungkin butuh waktu, kita mesti mapping lagi ya, kita punya pengeluaran seperti apa gitu, kita mesti catat ulang lagi kayak gitu. Mungkin tuh yang butuh waktu di situ ya. Kalau kita bicara misalnya based on experience lo, pernah nggak lo ada experience gimana caranya lo mendapatkan hacks terhadap kondisi keuangan lo mungkin yang over budget? Ya, even sekarang contoh gini. Contoh misalnya kayak gimana ya? Terjadi di hidup lo nih. Di hidup gue nih. Even sekarang bisa dibilang tahun belakangan ini ya, itu memang lagi kurang bersahabat lah ya. Dan memang bisa dikatakan setiap bulan gue makan dana darurat. Tapi itu sudah gue persiapkan jauh-jauh hari. Even kayak 5 tahun yang lalu gue sudah nge-pull yang namanya dana darurat. Jadi ketika ini happens gitu ya, apalagi kemarin ada efek dari pandemi juga, ada efek dari tech winter juga, which is yang itu kena juga di gue. Dan sekarang walaupun sekarang sudah recovering, tapi tetap aja sebetulnya gue masih butuh, gue masih ada ngambil gitu dari sini. Dan memang gue udah proyeksi gitu. Jadi kapan itu bisa recover gitu, bisa ya at least bisa balik lagi deh ke semula gitu. Nah itu kan hacksnya tuh dari awal memang untuk saving dulu. Jadi ketika memang waktu dulu belum berkeluarga, itu kita bisa pakai hacksnya yang pay yourself first dulu. Jadi kayak kita alokasikan saving tuh di awal dan sisanya baru consumption di situ. Itu yang paling gampang gitu. Tapi balik lagi, kita harus tahu dulu consumptionnya berapa gitu. Apakah bisa gitu gue saving 30% gitu ya. Apakah gue bisa saving 50%, mau lebih ekstrim lagi gitu. Kalau dulu bisa gitu, tapi ketika sekarang ya udah agak-agak susah ya sekarang ya. Cuman ya emang
sebetulnya kunci yang paling gampang adalah dengan income sebetulnya. Dan itu memang kalau ya nggak dipungkiri juga ya. Bertambahnya income itu bisa menyelesaikan 9 dari 10 permasalahan keuangan Anda. Gitu, guys. 9 dari 10 masalah keuangan Anda dan bisa meningkatkan gaya hidup Anda juga lebih cepat ya. Kalau misalnya Anda tidak sadar bahwa penambahan income itu sebenarnya untuk menyelesaikan, bukan untuk mengupgrade secara signifikan. Bener nggak sih? Jadi lo pernah mengalami misalnya dari kondisi yang kurang baik, lo menggunakan dana darurat lo terlebih dahulu, tapi karena memang dari sisi hacksnya lo udah siapin itu dana daruratnya, dan lo udah tahu juga cara ngembaliin dana daruratnya tuh kayak gimana gitu ya, untuk lebih upayanya lebih stabil. Financial projection lah, jadi bukan perusahaan doang yang punya projection, kita juga harus punya projection di situ. Bener, harus secara personal, karena kan kita juga sebenarnya adalah manajer keuangan di kehidupan kita masing-masing. CFO-nya lah. CFO-nya, Chief Financial Officer-nya gitu di kehidupan kita masing-masing. Ya memang semua tergantung kita nih, perusahaan, keluarga ini gitu kan, kapalnya bakal terombang-ambing sama ombak, karam, atau misalnya masih tetap bisa berlayar kan tergantung gimana lo sebagai nakodanya, sebagai CFO-nya juga yang ngaturin duitnya ya. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan nanya nih, Mas Akbar, gue emang nggak bisa banget nih untuk nahan konsumsi karena memang nggak tahu udah dicoba diirit-irit tapi kok masih nggak bisa nih. Nah, hacks apa yang harus gue lakukan? Karena kan tadi dari yang pertama lo bilang yang paling gampang sebenarnya konsumsi. Dan ketika kita belajar financial planning juga pasti harus ada yang dikurangin. Yang pertama harus dipikirin adalah konsumsi. Itu kan sebagai basic yang paling pertama. Sebetulnya gimana ya? Bisa dibilang paling gampang untuk melakukannya, cuman penerapan aplikasinya emang challenging gitu. Tapi kita sebetulnya itu yang paling gampang karena kita udah bisa kelihatan caranya begini. Ya caranya begini, tapi ketika aplikasinya susah. Emang nggak semua orang bisa melakukan ini dengan cepat. Apalagi orang yang mungkin bisa gue bilang darah panas kali ya. Jadi pengen itu hari itu dia pengen harus kelakon di situ. Nah kalau nggak dia bisa. Kalau nggak gitu ya. Jadi ya maksudnya jadi nggak kondusif. Nanti kerjaannya dia juga jadi nggak. Itu agak repot gitu. Cuman memang harus dilatih juga sih bagaimana kayak kita belajar lah, kayak kita belajar menunggu gitu, menunggu sesuatu. Mulai dari hal-hal kayak lu nunggu kereta lah atau nunggu apa tuh kan kita waiting di situ. Kadang-kadang tuh orang banyak yang nggak sabar di situ. Nah, kalau memang susah gitu ya untuk consumption gitu ya. Kita pasti tahu kenapa, apa yang membuat kita susah gitu. Pasti ada satu pengeluaran which is yang kita suka banget gitu ya, entah itu nggak mesti kopi, entah itu jajan. Kebiasaan orang jajan ketika di mall pasti cari makan kayak gitu kan, pasti dia cari sesuatu kayak gitu. Coba yang kayak gitu-gitu di review lah pengeluaran-pengeluaran seperti itu, di review di mana aja kira-kira kita banyak bocornya, dan di situ memang berusaha dikurangin, dan memang harus dipaksa mau nggak mau. Emang nggak enak gitu, kita maksa, kita belajar gitu, emang enak gitu belajar, capek kayak gitu kan. Capek belum lagi kejar deadline lagi, emang nggak akan enak gitu. Cuman efeknya emang buat long term di situ. Nah, jadi memang mulai dari yang belajar mengetahui kebutuhan dan keinginan. Nah, itu tuh penting banget. Terus kebiasaan pengeluaran kita yang itu masuk ke dalam pengeluaran variabel atau tidak terpetakan, tidak sifatnya juga tidak tetap gitu ya, dan memang nggak ada aturan bakunya harus berapa persen gitu. Nah, itu kadang-kadang over di situ. Gue ngerti nih Sobat Cuan. Jadi konsumsi itu terdiri dari keinginan dan kebutuhan ya. Jadi kadang kita bilang kok nggak bisa nih gue ngelepasin atau irit-irit di konsumsi gue, kenapa ya? Mungkin aja faktor keinginannya lebih tinggi. Di situ coba di-cut dulu. Mungkin yang biasanya ngopi setiap hari, pasti ngopi gitu ya, dan pasti jajan kopi, ini mungkin bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali untuk jadi money hacks gitu ya. Jadi kamu punya simpanan lebih. Nah, ternyata mungkin hobinya yang lain nih. Mungkin hobinya sukanya hangout. Ngongkrong gitu ya. Mungkin nongkrongnya dikurangin. Jadi sehingga faktor-faktor keinginan yang udah kamu screen out di diri kamu ini ketahuan untuk kamu bisa jadiin itu hacks. Nah, sementara kalau kebutuhan kan nggak bisa, kayak misal kebutuhan kamu buat makan, itu kan bisa. Repot ya. Jadi ya harus dipertimbangkan di situ. Dan hacks itu jangan cari simple ya, kayak duit gua kurang, pinta aja sama nyokap, ya bukan ya. Itu bukan hacks ya? Itu bukan hacks, itu namanya itu minjem duit, loan itu kayak gitu. Itu loan ya. Jangan. Ya hacks tuh mungkin ya kayak gini. Soalnya kadang-kadang gitu gampang. Mama kayaknya ada nih. Nah, iya kayak gitu lah. Kadang-kadang ya kalau untuk hacks dalam utang itu juga ada. Nah, gitu gimana ya. tuh? Hacks dalam utang tuh justru malah juga sebetulnya sih gampang susah juga kita terapin. Sebetulnya gampang, tapi kadang kita mau terapkan kepikiran ntar kalau gua lunasin kayak gini ntar buat apa ya, buat ya gimana lu mau nerapin hacksnya atau enggak gitu. Kadang simple gitu. Kalau punya CC sebetulnya banyak hacksnya gitu ya.
ketika kita Misalnya, transaksi contoh. gitu ya, kita transaksi sekian gitu ya. Terus tiba-tiba masih ada uang nganggur. Nah, kita bayarin aja langsung. Bayar ke CC kita otomatis kan akan berkurang dan tagihan di bulan depan juga akan berkurang. Cuma kadang-kadang gitu ya, uangnya udah ada gitu ya. Kita mau menerapin hacksnya mikir kayak gini. Antar kalau kali-kali gue ada pengeluaran mendesak atau kayak gimana gitu ya, itu nggak bakal kelakon hacksnya kalau kayak gitu. Kalau ke teman-teman nggak mau melakukan kayak gitu, masih sayang ini buat apa gitu. Tujuan kita kan emang sebenarnya financial freedom itu kan emang hidup bebas dari utang itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita aja masih sering pakai CC, kita masih minjem-minjem, tandanya kan emang kita belum financially free dan kita memang butuh semacam kayak pembiayaan lah untuk kita bisa bertahan gitu ke depannya gitu ya. Cuma ya oleh karena itulah itu jadi penting buat kita untuk menerapkan hacks mengenai ngelunasin utang gitu ya. Itu mindset sih, ya nggak Iya, sih? mindset. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita kebiasaan pakai kartu kredit, ada sih orang yang gue salut banget nih, ada temen gue yang memang tahu banget keuntungannya pakai kartu kredit. Jadi dia tahu gimana caranya untuk bisa memanfaatkan poin, terus reward, terus kalau dia pakai kartu kredit dia jajan apa, terus ada potongan harga berapa, abis itu dia langsung tutup si tagihannya itu. Ada temen gue yang sepinter itu pakai kartu kredit. Nah, kayaknya kita juga harus siapin mental ketika kita mau punya CC nih, kita harus bisa seperti itu. Jadi kita tahu nih manfaatnya. Enggak kok, gue pakai kartu kredit malah jauh lebih murah tahu gitu. Jangan justru malah ini membebani lo jadi utang jangka panjang gitu, utang konsumtif jangka panjang, benar gak sih? Iya, ada juga yang dia merasa ya akhirnya banyakan minimum payment gitu. Jadi bukan hacks lah kayak gitu. Hacksnya minimum payment dari mana? Itu malah bikin utang lu tambah gede, tambah menggunung dan nggak akan kelar sampai kiamat bahkan kayak gitu. Lebih ya hacksnya ya dengan cara kayak gitu, sebelum tagihan ini jatuh tempo dibayar-bayarin udah seminggu berapa lah, 300 200 lama-lama kan ketika ada tagihannya keluar, oh lebih kecil nih ternyata nih. Nah, berarti kan gue masih punya spare berapa hari lagi sampai nanti pembayaran terakhir di situ kan. Jadi ketika gajian baru lunasin. Jadi semakin kecil yang kita bayarin per bulan, semakin kecil lama-lama habis tuh utang kan. Benar. Gitu. Kalau bisa ya ditutup, karena memang kita nggak bisa menafikan ya Sobat Cuan, banyak banget memang kemudahan-kemudahan kalau kita misalnya kayak dari kartu kredit. Contohnya misalnya kamu ikut asuransinya langsung masuk ke kartu kredit, jadi kamu bayar. Sama sih, gue juga pakai itu. Misalnya kan kayak gitu kan. Soalnya ada kan memang yang seperti soalnya itu. Daripada sekarang gini, polis bayar setahun tuh akan lebih murah ketimbang kita bayar bulanan. Nah, itu bayar premi ya. Makanya jadi ada yang kayak gitu. Sama misalnya lo bayar konsumsi lo, misalnya lo beli bioskop online gitu kan, itu yang harus masuk ke kartu kredit, atau tagihan-tagihan yang memang masuk ke kartu kredit. Ya udah, setiap bulan tagihan kartu kreditnya berapa, hacksnya adalah lo bayar segitu. Jadi lo nggak ada lagi tambahan kartu kredit, dan lo tidak menggunakan kartu kredit lo untuk konsumsi yang lain. Jadi lo tepat penggunaannya untuk kartu kredit gitu nggak sih? Untuk money hacksnya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam case-case tertentu gitu, Mas Akbar, gue gimana nih? Gue udah ditagih suruh nikahin pacar gue, tapi nggak punya tabungan gitu. Nah, jadi gimana nih hacksnya, harus kayak gimana nih? Ya, berarti kan ini harus dua belah pihak dong nih ya, si cewek si cowok nih. Kalau lo ngelihatnya situasional, artinya adalah hal-hal yang membutuhkan hacks yang bisa mempermudah menuju ke sana gitu, ke rencana-rencana masa depan. Kalau misalnya masalah kayak gitu, nikah agak ada tabungan, repot juga, mendingan nggak usah nikah, tunda aja dulu kayak gitu ya. Anda bukan Suraya ya. Ini gadis kretek banget. Gadis kretek kayak gitu. Enggak. Kecuali Anda adalah Suraya yang akan menikahi anak gadis yang kaya raya. Iya, dan prospeknya udah jelas kayak gitu kan. Dan waktu dulu gitu lu tinggal rajin-rajin ke pasar kayak gini, dapat income kayak gitu, udah kepetakan kayak gitu. Jadi dalam jangka waktu berapa tabungan lu udah banyak gitu. Silakan kalau misalnya mau menjanjikan kayak gitu, kalau emang calon lu percaya kayak gitu. Cuma masalahnya kalau misalnya hacksnya mau nikah abis itu belum ada tabungan. Nah, tabungan apa dulu nih? Kalau bilang tabungan secara keseluruhan dia sama sekali nggak punya, yang mendingan di reschedule aja nikahnya. Kapan kek, berapa tahun depan kek gitu kalau misalnya bisa. Jadi bisa ngumpulin barang dari sekarang gitu. Uang buat resepsinya kayak gimana kayak gitu kan. Karena pernikahan ya kalau kita bilang ya sekalipun ada hacksnya,
pada akhirnya kalian akan dibenturkan sama masalah finansial nantinya. Jadi problematikanya di situ ketika sudah berumah tangga, macam-macam yang bakal keluar, bakal harus dipikirin. Nah kalau sekarang aja udah ngakunya nggak punya tabungan, ya sudah mendingan nanti aja. Ya, Nanti aja sampai punya tabungan. nanti aja sampai Tapi sudah. karena gini, Mas Akbar, kadang orang tuh gini, kalau nabung tapi dia nggak ada goalsnya dia mau ngapain tuh dia suka nggak berhasil kan nabungnya Iya kan. itu. Jadi mungkin sekarang kalau misalnya mau nikah butuh money hacks nih. Ya udah lo tentuin nikahnya kapan. Nggak bisa dong lo nikah langsung bulan depan gitu kan. 12 bulan ke depan Ya, gitu. itu Lo dia. oke. Terus lo per bulan lo dan pasangan lo bisa nabung berapa. Nah itu bisa jadi hacks. Jadi lo hitung nih. Misal oke, gue akan nikah 12 bulan ke depan. Sebulan ini gue sama pasangan gue bisa nabung 5 juta. Berarti 5 kali 12 bulan lo cuma punya 60 juta. Nah udah, jadi lo cuma bisa bayangin deh tuh lo bisa nikahnya tuh kayak gimana di 60 juta itu. Nggak usah yang terlalu mewah-mewah mungkin gitu ya, kan. Ya, intinya jauh-jauh hari lah. Benar. Disiapin jauh-jauh hari. Hacksnya begitu gitu. Hacksnya disiapin jauh-jauh. Ya udah apalagi gitu. Kalau misalnya nggak punya duit, masa mau dipaksain kayak gitu. Masa mau habis itu mau KTA dulu gitu kan. Jangan KTA dulu. banget ngeri. Ntar KTA belum lunas kayak gitu udah KPR Jangan. gitu. Susah juga katanya lunas KPR gitu kan. Hindari banyak menyicil dan punya hutang ya sobat cuan ya. Sometimes hacks apalagi sih yang paling works menurut lo, yang paling bekerja di kondisi keuangan atau keseharian kita? Hacks investasi ya, investing, saving itu juga butuh hacks ya. Karena satu lagi ya, terutama orang yang sudah punya berumah tangga gitu ya, dia dihadapkan oleh banyak sekali pengeluaran yang sifatnya darurat, yang tidak terprediksi dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka nggak punya spare lagi untuk ditabung kayak gitu. Nah itu juga sangat penting dipikirkan gitu ya. Kalau memang kita udah nggak punya lagi, kita udah nggak bisa lagi ngirit kayak gitu, dan lantas apakah perlu kita terapkan investasi di awal? Jangan salah, bisa-bisa nggak bisa juga kayak gitu. Bisa tambah berantakan. Bisa-bisa dia naruh di awal begitu, ternyata nanti dia cairin lagi di akhir bulan karena ada pengeluaran yang harus ditembel kayak gitu. Itu juga nggak bisa hack sembarangan. Nah caranya gimana? Paling enak dan paling banget bisa dilakukan adalah penghasilan tambahan palingan di situ. Side hustle itu penting. Kalau misalnya kalian punya cash gitu ya, cash yang dalam jumlah besar ya, signifikan. Saya nggak tahu jumlah besar itu kan relatif gitu ya. Ya bisa dimasukin ke ke government bonds atau gimana. Nanti kan akan ada side income juga di situ yang nanti mana itu bisa diinvestasiin lagi, misalnya dia beli reksadana atau ke saham buat jangka panjang. Jadi emang tujuannya untuk nambah income-nya dia, itu kalau versi magerannya. Tapi kalau emang itu udah nggak ada, tabungannya juga udah mepet, mau nggak mau cari project udah. Kalian bisanya apa, kalian coba cari opportunity di sana, freelance sudah paling enak. Walaupun sekarang ya freelance sekarang bilang wah tapi susah juga freelance. Memang susah gitu, karena kalau semuanya gampang gitu ya semua orang bisa ngelakuin gitu. Cuman memang kita tidak terbiasa untuk melakukan itu. Kita terbiasa dengan 9 to 5 atau lebih. Udah capek kantor kayak gini, nggak biasa untuk nge-push limit diri kita out of the limit lagi untuk kita cari side hustle gitu. Tapi intinya itu sih sebenarnya. Gue jadi ingat istilah work hard, play hard ya. Nggak ada sebenarnya work hard, play hard. Nggak ada. Karena kalau misalnya lo mau sukses, mau berada di titik tertentu, mau punya banyak duit ya, work hard is just work hard gitu. Nggak ada work hard, play hard. Jadi kayak lo bisa kerja keras tapi lo main lo banyak juga kayaknya nggak ada. Agak berat kayak gitu. Kecuali itu mungkin gini, itu mungkin fase. Ada komparasi yang seadil itu gitu. Iya, itu mungkin fase nanti kali. Fase ketika kita sudah jadi BOD gitu, di mana lu baru bisa work hard, play hard mungkin ya. Lu saat kerja di satu tempat gitu, tapi gaji 3 digit gitu ya. Amin. Itu dan memang kita kayak ibaratnya kita cuman berapa persen, kita ibarat 1% di antara sekian banyak orang gitu ya, dengan penghasilan sekian, yang mana rata-rata tuh orang-orang tuh penghasilan segitu gitu. Itu it's okay kalau misalnya kalian bisa seperti itu, work hard, play hard. Tapi kalau untuk pertama untuk tahap-tahap di mana kita membangun gitu, kayaknya itu udah nggak ada sih work hard, play hard. Iya, nggak ada. Jadi memang gitu ya sobat cuan ya. Sometimes kita memang harus kerja keras, walaupun kadang
tetap pas-pas gitu Yes. uangnya ya kan, tapi harus tetap kerja keras gitu. Nah makanya dibutuhkan money hacks yang kalian bisa terapkan dalam setiap pengeluaran kalian, konsumsi kalian atau uang yang kalian dapatkan. Simple mungkin caranya, tapi nemuinnya itu susah gitu ya. Kira-kira gue bisa dapat kayak gimana ya hacksnya gitu. Gue pernah waktu itu nggak ada duit, biasa makan sehari 3 kali, sehari sekali itu hacks gue. Ya, bisa juga. Ngirit juga. Cuman jadinya kan ya kalau makan sehari kan ya pasti akan inilah ya kualitas kesehatan kita jadi pastikan. limbung. Jadi hacks itu dipastikan juga tidak akan mengurangi kualitas hidup kamu juga gitu. Biasanya makan ayam mungkin jadi makan tempe, tahu itu gitu. mah nggak apa-apa lah. Yang lebih simple, yang lebih vegan murah. lah. Vegan mahal cuy, kadang-kadang lebih mahal ya. Ya, untuk menemukan itu tenang Sobat Cuan, karena expert di CNBC Indonesia bakalan mendampingi Sobat Cuan untuk menemukan berbagai macam hacks lainnya yang dibutuhkan untuk keuangan Sobat Cuan. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya juga ya Sobat Cuan, di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, like, share, dan juga komen. Maria Akbar pamit. Bye.